Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Raisa dengan NPM 247 Saya berasal dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Nisa Safira Wibowo dengan NPM 24706111101 dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Agnia Zahra dengan NPM 2470061111090. Saya berasal dari kelompok 10. Hakikat ilmu pengetahuan. Yang pertama, pengertian ilmu dan pengetahuan. Ilmu berasal dari kata Arab alima yang berarti pengetahuan dan ekuivalen dengan sains dengan latin science. Ilmu mencakup hipotesis, teori, dan hukum. Ilmu bersifat sistematis, berbasis metodologi, dan bertujuan mencapai generalisasi melalui pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil proses mengetahui, pengetahuan dan pengetahuan. Dalam filsafat, pengetahuan dianggap sebagai kebenaran yang diketahui secara pengetahuan manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengetahuan biasa atau common sense, bersifat praktis dan sistematis. Lalu yang kedua ada pengetahuan ilmiah atau sains yang bersifat sistematis, objektif, dan yang ketiga ada pengetahuan filsafat yang bersifat relatif dan mencatat. Yang keempat ada pengetahuan agama yang bersifat mutlak dari agama. Yang berikutnya yaitu perkembangan iptek. Iptek merupakan hasil berpikir rasional manusia yang melahirkan suatu produk ilmu pengetahuan. Iptek berkembang melalui berbagai zaman. Di antaranya yaitu zaman pra-Yunani kuno, Renaissance, zaman modern, hingga zaman kontemporer, dengan ciri khas yang berbeda di setiap zamannya. Yang pertama yaitu zaman pra-Yunani kuno. Manusia menggunakan batu sebagai alat mengembangkan kemampuan dasar seperti menulis, berhitung, meramal, dan membuat kalender dengan pengetahuan berbasis pengalaman dan magis. Dan yang kedua yaitu zaman Yunani kuno. Yunani menjadi pusat ilmu dan filsafat. Pengetahuan tidak lagi berbasis mitologi, tetapi kritis atau inquiring attitude, menggali kebenaran secara rasional. Dan yang berikutnya yaitu zaman abad pertengahan. Ilmu pengetahuan didominasi oleh para teolog dan ilmu berfungsi sebagai abdi agama atau ancilla theologica dan berkembang dalam kerangka keagamaan. Dan yang keempat yaitu zaman Renaissance, dimulai kebangkitan dari dogma agama menuju pemikiran bebas. Ilmu pengetahuan modern mulai dirintis terutama dalam astronomi dengan tokoh-tokoh seperti Galileo, Copernicus, dan Johannes Kepler. Dan yang kelima yaitu zaman modern. Ilmu berkembang pesat, termasuk teknologi komunikasi, informasi, dan spesialisasi ilmu. Tokoh penting seperti Einstein menggagas teori relativitas. Ilmu bersifat fenomenal atau mencakup masyarakat, proses, dan produk, dan struktural atau memiliki sasaran, metode, dan sistem yang terus berkembang. Dan yang berikutnya yaitu kesimpulan. Perkembangan iptek dimulai dari pemikiran rasional di barat, melampaui masa-masa kegelapan, dan mencapai puncaknya dengan revolusi industri yang menjadi dasar teknologi modern. Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Iptek penting bagi pembangunan nasional, tetapi harus sesuai dengan nilai budaya, agama, dan ideologi bangsa. Pancasila menjaga pengembangan ilmu agar tetap sesuai dengan identitas bangsa. Lalu ada nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan iptek. Yang pertama ada ketuhanan, yaitu menghormati manusia sebagai bagian dari alam. Yang kedua ada kemanusiaan, yaitu iptek harus beradab dan meningkatkan kesejahteraan. Lalu yang ketiga ada persatuan, yaitu meningkatkan nasionalisme dan kebanggaan terhadap bangsa. Lalu yang keempat ada kerakyatan, yaitu demokratis, terbuka terhadap kritik, dan menghormati kebebasan. Yang terakhir ada keadilan, yaitu menjaga keseimbangan hubungan dengan sesama, Tuhan, dan lingkungan. Yang berikutnya yaitu urgensi dan tantangan Pancasila dalam pengembangan iptek. Pancasila menjadi dasar nilai dan etika pengembangan ilmu, menjaga identitas nasional, dan mendorong pemberantasan pengusahaan iptek. Alasan perlunya Pancasila. Yang pertama, menjaga karakter iptek sesuai kepribadian bangsa. Yang kedua, menangkal
menangkal dampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga, melindungi nilai-nilai khas bangsa dari dominasi global. Dan yang keempat, mencegah pergeseran nilai luhur akibat iptek. Dan yang terakhir, menjaga kearifan lokal dari gaya hidup global. Selain itu, terdapat tantangan lain seperti kapitalisme global yang dapat melemahkan penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, globalisasi sering menjadikan Indonesia sebagai konsumen iptek daripada produsen. Yang ketiga, konsumerisme pun menjadikan Indonesia pasar produk negara maju. Sedangkan pragmatisme dalam iptek berorientasi pada hasil semata sehingga menggeser nilai-nilai bangsa luhur. Salah satu isu yang kelompok kita ambil adalah pemanfaatan algoritma media sosial untuk mempolarisasi opini publik. Platform seperti TikTok, YouTube, Facebook seringkali menggunakan algoritma yang memprioritaskan konten emosional dan sensasional. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian pengguna agar lebih lama menggunakan aplikasinya. Namun dampaknya adalah semakin tajamnya perpecahan di kalangan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang menekankan pentingnya menjaga persatuan, dan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yang menuntut kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Praktik penggunaan algoritma yang mempolarisasi opini ini tidak hanya mengancam stabilitas sosial, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran etis. Algoritma seringkali mengeksploitasi data pribadi pengguna untuk mendorong agenda tertentu, seperti kampanye politik atau manipulasi perilaku konsumen. Pengguna mungkin tidak menyadari bahwa preferensi mereka telah dipengaruhi oleh algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan interaksi dan keuntungan ekonomi. Ini berpotensi mengurangi kebebasan berpendapat dan menyebabkan individu terjebak dalam echo chamber, di mana mereka hanya terpampar pada konten yang sesuai dengan pandangan mereka saja. Solusi dan pentingnya literasi digital. Dalam menghadapi tantangan ini, literasi digital dan regulasi yang adil sangatlah penting untuk menjaga agar teknologi tetap sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Literasi digital memungkinkan masyarakat untuk lebih bijak dalam mengonsumsi informasi dan memahami bagaimana algoritma bekerja. Regulasi yang adil, di sisi lain, dapat mengatur penggunaan data pribadi dengan lebih transparan dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, kita dapat menjaga integritas sosial dan politik yang sesuai dengan semangat Pancasila, serta mencegah dampak negatif dari teknologi yang berkembang pesat. Yang terakhir, kelompok kami akan memberikan kesan dan pesan selama mata kuliah Pancasila. Kesan dari kami, menurut kami mata kuliah Pancasila sangat penting karena memberikan pemahaman tentang dasar-dasar negara kita. Lalu kami merasa pembahasan yang telah Bapak berikan cukup relevan dengan nilai-nilai Pancasila yang dapat diterapkan pada era modern saat ini. Yang berikutnya adalah pesan dari kami. Kami berharap kedepannya metode pembelajaran bisa lebih interaktif seperti diskusi atau simulasi, sehingga kami bisa lebih memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam berbagai situasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.